Dear guests, welcome to Soekarno-Hatta International Airport in Jakarta. On behalf of Saudi and SkyTeam Alliance, we extend our heartfelt appreciation for choosing to fly with us. Should you need any assistance, our crew is here to help. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarah Kimberly, biasa dipanggil Sarah atau Kim juga boleh. Saya alumni BINUS, jurusan Hotel Manajemen, tahun masuknya 2014, lulusnya 2018. Saat ini saya bekerja sebagai pramugari di maskapai internasional di daerah Timur Tengah, khususnya Saudi Airlines. Sudah memasuki 8 tahun, puji Tuhan, Alhamdulillah. Biasanya saya di Jeddah, di Arab Saudi, kemudian kesehariannya terbang, landing, dan yang pasti melayani penumpang dengan maksimal. Humble, hardworking, easygoing. Kalau ditanya gimana caranya supaya bisa, gimana tahap buat masuk jadi flight attendant sebenarnya lumayan panjang. Awalnya itu dari rekan terdekat yang memperkenalkan dunia pramugari. Jadi waktu itu beliau memberitahukan kalau ada lowongan di maskapai ini. Cuman pada situ mungkin waktunya kurang tepat karena saya lebih fokus untuk skripsi dulu ya gitu. Cuman karena memang mimpi dari awal sih pengen menjadi pramugari. Kemudian saya juga menyadari setelah beberapa kali magang kan pas di jurusan di semester 5 dan semester 7 waktu itu saya menyadari kalau saya tuh anaknya bosanan juga ya. Jadi pada saat itu orang tua aku bertanya kayak, nanti kamu kalau lulus mau kerja di mana? Mau tetap di hotel nggak? Suka nggak? Gitu. Tapi kayak memang saya anaknya cukup explore, kayak memang anaknya mau mencoba hal baru. Jadi kayak enggak deh, kayaknya aku mau ngikutin si kakak itu deh jadi pramugari, kayaknya seru gitu kan. Cuman memang dari awal fokusnya pun juga aku harus lulus kuliah dulu gitu. Akhirnya mencoba untuk barengin nih antara skripsi, ngerjain bab 1 sampai akhir, lalu kemudian tetap ikutin proses rekrutmennya, yang dimana dimulai dari April sampai September baru selesai. Akhirnya dengan segala proses panjang rekrutmen dari maskapai tersebut, mulai dari pre-screening, medical check-up, interview, sampai final interview, akhirnya September harusnya sudah bisa berangkat, cuman karena saya memilih untuk boleh nggak sih wisuda dulu Desember 2018, itu akhirnya ya udah boleh, barulah Januari berangkat ke Arab Saudi. Kan aku ngambil kuliahnya di BINUS Hotel Management. Jadi hotel management itu adalah salah satu bagian dari hospitality industry. Dimana kalau kalian tahu hospitality industry itu kan artinya keramah tamahan ya. Jadi saya merasa kalau menjadi flight attendant itu juga masih menjadi bagian dari hospitality industry. Salah satunya kita masih tetap melayani penumpang, terus hingga akhirnya gimana caranya mendapatkan penumpang yang loyal hingga jadinya repeat terus terbang bareng maskapai kita. Sudah 8 tahun menjadi pramugari, sebenarnya itu waktunya yang cukup panjang ya. Nggak berasa. Tapi kenapa ya bisa konsisten? Sebenarnya kalau menurut aku sih, apapun pekerjaannya, menurut aku yang penting kerja dari hati. Kenapa harus dari hati? Kalau misalnya relate sama pekerjaan aku, setiap hari terbang, landing, ngadepin rutinitas yang sama, dari boarding, layanin, sampai akhirnya di planning tuh sebenarnya bosan banget, tapi coba untuk berpikir gimana caranya setiap penerbangan itu pasti ada sesuatu yang menarik, ada pelajaran yang bisa dipetik, atau ada kisah kisah lain yang menantang atau menarik gitu loh. Jadi jangan dijadikan sebagai rutinitas aja. Dalam artian misalnya safety demo, ngecek-ngecek. Baik lagi kan itu berurusan dengan safety ya. Dan safety itu bukan cuma tentang penumpang, tapi kan buat diri kita sendiri juga gitu safety. Jadi itu yang maksud dari kerja dari hati. Kemudian yang kedua, menurut aku kenapa bisa konsisten hingga akhirnya sejauh ini, profesionalitas sih. Menjadi profesional tuh dibilang susah iya, tapi pasti bisa by proses juga. Apapun yang terjadi, masalah yang terjadi di balik semua yang terjadi di belakang kamu itu, once you're wearing your uniform, I guess you have to be professional. Lupain semua masalah pribadi, masalah sakit, masalah misalnya peliharaan kamu di rumah kenapa-kenapa gitu. Itu kan kejadian beneran ya, tapi once you pakai seragam, you have to be ready apapun yang terjadi di langit, ya you are the hero of the sky.
pengalaman yang paling berkesan setelah menjadi flight attendant banyak banget sebenarnya kalau mau diceritain mah. Tapi kalau yang paling berkesan mungkin pas awal-awal terbang, I guess it was less than 6 months. Aku waktu itu terbang ke Manchester, tiba-tiba turbulence, di mana turbulence-nya sebenarnya kita punya, kalau secara dunia pramugari ya kita ada 2 kategori of turbulence kan, ada yang anticipated sama unanticipated, which is yang udah diketahui sama pilotnya atau yang tiba-tiba aja gitu. Waktu itu sih sebenarnya pilot udah ngasih tahu gitu kan, ini bentar lagi bakal severe turbulence ya, turbulence parah gitu. Cuman oh iya oke gitu. Terus pada saat itu manajer kami kayak, kalian tahu kan kalau ada turbulence harus ngapain? Iya tahu gitu. Tapi ya eh apa kayak mungkin namanya juga masih anak baru kan, jadinya panik gitu. Terus tiba-tiba memang semua kondisi pesawat pada saat itu mungkin terguncangnya parah, jadi ya itu sih. Tapi setelah panik balik ke jam seat, duduk, namun tidak boleh terlihat panik di depan penumpang karena kan balik lagi kita yang harus menenangkan penumpang ya, itu salah satu job desk kita gitu. Tapi kalau happy-nya happy banget. Tapi kalau dibalik lagi ceritanya, kenapa aku kan kerjanya di Arab Saudi ya gitu, jadinya jarang pulang ke Indonesia, dimana berarti bisa dibilang aku ketinggalan nih momen-momen hari raya, kemudian momen-momen ulang tahun juga gitu. Jadi ada momen di mana ulang tahun itu aku nggak pulang. Akhirnya entah bagaimana caranya kolega-kolega di satu pesawat itu tahu kalau di saat itu aku ulang tahun. Jadinya mereka mempersiapkan ya yang seadanya aja sih sebenarnya mah, kayak kue kecil-kecilan gitu, dihias-hias apa gitu, happy birthday Sarah gitu. Kayak itu terharu banget sih sebenarnya, karena kan kita jauh dari family sendiri ya gitu di Indonesia, tapi ternyata balik lagi kolega kita tuh ya udah family kita pada saat itu. Menurut aku skill yang harus dipunya dan masih bisa diasah untuk menjadi orang yang bekerja di hospitality industry, itu salah satunya adalah active listening. Apakah itu active listening penting banget? Active listening tolong dibedakan antara hearing dan listening. Kalau hearing tuh kalian cuman sekedar mendengarkan aja, tapi kalau listening, especially with active, itu kalian berarti benar-benar melibatkan beberapa komponen. Salah satunya kalian memberikan full attention kepada lawan bicara kalian, kemudian kalian juga memberikan empati sih menurut aku. For example, sebagai pramugari gitu ya, mungkin tamunya minta sesuatu kepada kamu, sesuatu yang simple aja, tapi kalau kalian nggak mendengarkan dengan baik, bingung gitu. Sebenarnya tamunya mau ngomong apa, mau minta apa sih, apalagi dengan perbedaan bahasa ya, mungkin bahasa Inggris atau mungkin bahasa Inggrisnya dengan aksen yang sesuai dengan dari negara asalnya gitu, itu sebenarnya cukup membingungkan sih. Atau mungkin kalau misalnya kalian kerja di hotel gitu, permintaan tamu atau mungkin bahkan komplainan tamu gitu ya, misalnya kalian dia sebagai reception, karena dulu aku mungkin dulu sebelumnya pernah di resepsionis kan, jadi kayak menerima banyak komplainan yang sebenarnya itu bukan salah kita sih gitu, mungkin salah dari housekeeping atau salah dari departemen F&B. Tapi kan pas check out kita jadi garda yang paling terdepan ya, karena kita kan last mile-nya dari proses antara check in dan check out. Kan sebagai check out itu benar-benar last impression ya gitu. Jadi iya gimana ibu misalnya penginap setelah menginap di hotel kami seperti apa, ya kita mau komplain nih begini gitu. Tapi ya harus didengarkan, kita harus merendahkan diri kita, merendahkan hati kita juga untuk mendengarkan apa sih isi dari komplainan tamu tersebut, hingga akhirnya tamunya tuh merasa didengarkan, dimengerti, dan meskipun ada komplainan tapi dia ngerasa dimengerti banget nih, hingga akhirnya saya rasa bisa deh menjadi repeated guest di hotel itu. Di sela-sela jam terbang yang lumayan padat, pastikan ada tetap waktu untuk minimum rest ya, ada waktu untuk istirahat. Nah biasanya aku itu melakukan hobi aku, salah satunya nyanyi, kemudian yang pasti nge-gym. Menurut aku nge-gym itu penting banget, berolahraga itu penting banget, setidaknya mau jogging, mau lari, atau kamu datang ke suatu tempat gym gitu ya. Kalau aku sih subscribe ke tempat gym, meskipun di apartemen aku, di mes aku tuh tetap ada, cuman mungkin biar nggak bosan aja. Tujuan utamanya tetap untuk menjaga kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau kalian tahu sebagai pramugari itu lumayan ketat ya permasalahan waist check gitu. Jadi kayak dengan tinggi badan kamu sekian, ada range berat badan kamu itu dari sekian sampai sekian. Nah, untuk menjaga itu tetap stabil, jadi aku selalu berusaha untuk nge-gym, berolahraga,
tetap sehat, makan sehat. Itu aja sih palingan. Kalau ditanya cita-cita terdekatnya mau apa, mungkin 3 sampai 4 tahun lagi aku masih akan bertahan di maskapai ini. Khususnya pengen apply naik jabatan sih, entah itu jadi butler atau menjadi cabin manager, karena aku sekarang masih on proses ke arah sana. Tapi kalau untuk long termnya, aku udah memikirkan aku mau balik ke Indonesia, mau for good, karena aku ngerasa aku rindu untuk berkomunitas, entah itu komunitas di pelayanan gereja atau komunitas-komunitas di luar sosial, social activity gitu maksudnya, seperti datang ke desa, melakukan pengajaran apa gitu kan. Tapi untuk spesifiknya mungkin memang belum sih teman, udah ke arah sana. Aku udah tahu untuk membina sebuah desa atau mungkin datang ke panti asuhan atau ke panti jompo mungkin buat melakukan suatu kayak workshop atau seminar seperti itu sih. Di sini saya yakin kalau Tuhan kita itu nggak pernah tidur dan Tuhan kita itu selalu sama. Jadi kalau masalah kalian yang lalu-lalu itu bisa dibantu oleh Tuhan, kalian juga sekarang harus percaya kalau masalah yang kalian hadapi sekarang itu pasti Tuhan akan bantu. Saya bangga menjadi alumni BINUS, khususnya Hotel Management. Kenapa? Karena pada saat aku kuliah, punctuality dan groomingnya itu sangat amat ditonjolkan ya gitu. Jadi semua dosen dari kajur sampai yang dosen pengajar pun juga memastikan kalau grooming kita itu harus juara deh. Grooming tuh contohnya apa sih? Pakai seragam, pakai stocking, terus rambutnya cepol dengan baik gitu. Pin di kerahnya kalau kalian lihat nanti di sini ada warna, ada kerah, ada pin gitu kan sesuai dengan angkatan warnanya beda-beda. Name tag juga itu penting banget. Kemudian punctuality itu kayak ke on time-an dalam masuk kelas atau misalnya ngumpulin tugas itu memang ditonjolkan banget sih gitu. Hingga akhirnya menurut saya tuh relate sama kondisi pekerjaan saya, mulai dari grooming di pesawat gitu, mau dalam keadaan terbang berapa lama pun, mau cuma 3 jam atau sampai 15 jam terbang, grooming harus nomor satu. Terus on time, juga on time dalam kehadiran, terus on time dalam service, juga starter service itu juga penting banget sih. Jadi buat teman-teman semuanya kalau yang ngerasa tertarik sama dunia hospitality industry, boleh banget yuk ditengok Hotel Manajemen BINUS. Pesan buat teman-teman semua yang masih menjadi mahasiswa aktif BINUS, khususnya Hotel Manajemen, semangat kuliahnya, jangan cuma jadi kuliah terus pulang, tapi kayak memang dengerin materi dosen tuh penting banget kok gitu. Jangan cuma jadi angin lalu, tapi menurut aku carilah pengalaman di luar perkuliahan. Contohnya pada saat itu aku berusaha untuk mencari part timer jadi barista atau jadi waiter karena pengalaman di luar tuh ternyata berharga banget ya dan kepake banget dan lumayan juga untuk menambah CV kalian gitu. Atau mungkin kalau misalnya nggak ada waktu di sela-sela part timer, biasanya perhotelan itu event-event di hotel, weddingan itu tuh butuh banget mahasiswa. Jadi ada yang judulnya dewe gitu ya di kitchen. Mungkin cuman kerjanya sebagai komi, dalam artian kasarnya tuh waktu itu aku ngerjain di Hotel Pullman Central Park gitu ya, motong-motong buncis aja atau wortel aja gitu. Tapi ternyata itu berguna banget gitu loh. Karena pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya kecil-kecil-kecil tapi itu berharga dan nambah-nambahin CV kamu.